Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer diyakini tidak perlu panik menghadapi spekulasi masa depannya sebagai pelatih Manchester United. Dia kemungkinan bertahan sampai akhir tahun 2021 ini. Petinggi MU dikabarkan masih menunjukkan dukungan penuh terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Belum ada pergerakan dari Glazer. Ole Gunnar Solskjaer masih dipercaya sebagai pelatih setelah jeda internasional nanti. Sejauh ini Solskjaer memang masih terselamatkan setiap kali posisinya tertekan. Begitu muncul tagar Ole out, biasanya performa MU meningkat, menang, dan posisi Ole Gunnar Solskjaer jadi aman. Menurut Express, Ole Gunnar Solskjaer justru bakal bertahan lebih lama sampai akhir musim, bukan hanya karena dukungan pihak klub, tapi karena hasil-hasil di lapangan seharusnya positif. Pasalnya jadwal pertandingan MU setelah jeda internasional sampai akhir Desember nanti relatif mudah. Mereka tidak banyak menghadapi tim kuat, kecuali Chelsea dan Arsenal. Setelah jeda internasional nanti MU akan menghadapi 3 pertandingan di sisa bulan November, termasuk melawan Chelsea pada 28 November 2021. Setelah itu mereka akan menghadapi 6 pertandingan di bulan Desember yang relatif mudah. Manchester United dikabarkan bakal melepas Dean Henderson sebagai pinjaman selama 18 bulan. Kiper kedua MU ini perlu mendapatkan kesempatan bermain. Mengutip dari The Sun, petinggi MU sedang mempertimbangkan opsi peminjaman Dean Henderson selama 18 bulan. Mereka tidak mau melepas Dean Henderson secara permanen. Diduga Henderson akan dipinjamkan ke klub lain per Januari 2022 nanti. Dia akan dipinjamkan selama 1,5 musim. Artinya, sampai musim panas 2023, harapannya Dean Henderson bisa menemukan tim yang akan memberinya kesempatan bermain reguler. MU menginginkan tim yang bisa mengembangkan potensi Dean Henderson semaksimal mungkin. Peminjaman Dean Henderson akan membawa beberapa dampak positif bagi MU. Dengan kepergian Dean Henderson, tidak ada lagi pertanyaan soal siapa yang bermain jadi kiper inti Manchester United. Lebih lanjut, Henderson juga bisa kembali jadi kiper utama MU di masa mendatang. Dia bisa mengembangkan diri di klub peminjaman dan kembali ke MU ketika performa David De Gea sudah menurun. Luis Nani tidak terkejut ketika mendengar mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo memutuskan pulang ke MU, sebab ia merasa tidak ada lagi tempat yang lebih baik untuk sang bintang berlabuh selain ke Old Trafford. Setelah menghabiskan 9 tahun yang berharga di Santiago Bernabeu, Ronaldo memilih hengkang ke Italia demi melanjutkan karirnya bersama Juventus. Sayang, perjalanan Ronaldo di negeri pizza tidak berlangsung lama. Ronaldo cuma bermain selama 3 musim di Juventus. Salah satu alasannya hengkang adalah karena kesempatan untuk kembali memperkuat Manchester United datang pada musim panas kemarin. Manchester United pun membawanya pergi dengan harga 12 juta pound sterling. Kabar tersebut cukup mengejutkan buat sebagian orang karena tidak terduga sejak jauh-jauh hari. Namun tidak demikian dengan Nani. Tentu saja ketika Anda melihat berita dan situasinya di Juventus, Anda bisa membayangkan kalau tidak ada tempat yang lebih baik untuknya, kecuali kembali ke Manchester United, ujar Nani kepada The Athletic. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dilaporkan akan segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia akan memutuskan cabut atau bertahan di Manchester United di Januari 2022 nanti. Dilansir Fabrizio Romano, Van de Beek masih buka kesempatan bertahan di MU, namun semua itu akan sangat tergantung kepada Ole Gunnar Solskjaer. Menurut laporan Fabrizio Romano, Van de Beek masih membuka kesempatan bertahan di MU karena ia masih senang bermain di skuad Setan Merah. Van de Beek senang dengan dukungan yang diberikan para fans kepadanya. Rekan-rekannya juga percaya bahwa ia cukup bagus untuk bermain untuk MU. Jadi ia masih punya hasrat untuk bertahan di MU, meski ia dilaporkan tidak nyaman karena minim mendapatkan jam bermain. Menurut laporan tersebut, Van de Beek baru memutuskan masa depannya di bulan Januari nanti. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Gunnar Solskjaer kepadanya dalam 2 bulan ke depan.
Van de Beek berharap Solskjaer bisa memberikannya jam bermain yang lebih banyak selama 2 bulan ke depan. Jika ia diberi kesempatan itu, maka ia siap bertahan lebih lama di MU. Jika Ole Gunnar Solskjaer tetap menutup hatinya bagi Van de Beek, maka sang gelandang akan menyerah. Ia akan meminta agennya untuk segera mencarikan klub baru. Tantangan besar menanti kalau Brendan Rodgers benar-benar bergabung dengan Manchester United, sebab raksasa Inggris tersebut tidak menyiapkan dana belanja pemain baru di bursa transfer musim dingin. Jika Brendan Rodgers bergabung dengan Manchester United, Rodgers bakalan menanggung PR yang sangat banyak di Manchester United. Pertama, sudah jelas mengembalikan klub ke jalur yang seharusnya. Yang kedua, Rodgers harus memanfaatkan pemain yang sudah ada untuk sisa musim 2021-2022 ini. Pasalnya Manchester United enggan memberikan anggaran belanja buat pria asal Irlandia tersebut di musim dingin nanti. Kendati demikian, Manchester United tetap akan sibuk ketika bursa transfer dibuka pada bulan Januari. Namun kebanyakan berhubungan dengan pemain yang bakalan cabut, seperti Phil Jones, Jesse Lingard, hingga Donny van de Beek. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan mulai menggelar proses pembicaraan dengan Zinedine Zidane terkait kemungkinan menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Posisi Ole Gunnar Solskjaer sempat aman setelah kekalahan dari Liverpool, namun pria asal Norwegia itu kembali digoyang usai timnya dipermalukan Manchester City. Kini seperti dilansir The Sunday Times, kekesalan petinggi MU terhadap kinerja Ole Gunnar Solskjaer mulai memuncak, dan mereka pun serius mempertimbangkan untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer. Zidane dikabarkan menjadi pilihan manajemen United untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Ex-pelatih Real Madrid itu diyakini menjadi sosok yang paling pas untuk membawa United kembali meraih trofi juara. Lebih lanjut, MU dikabarkan siap meminta bantuan terhadap dua bintang mereka, yakni Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane, dalam usaha menggait Zidane. Ronaldo dan Varane memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Zidane, mengingat keduanya pernah menjadi andalan Zizou di Real Madrid. Zidane sendiri saat ini memang tengah menganggur usai mundur dari kursi pelatih Real Madrid pada akhir musim lalu. Mantan striker Arsenal Kevin Campbell memberikan saran kepada mantan timnya untuk merekrut gelandang Donny van de Beek dari rival Manchester United. Van de Beek digait MU dari Ajax Amsterdam pada musim panas tahun lalu dengan biaya transfer bernilai 35 juta pound sterling. Ekspektasi tinggi pun sempat disematkan kepada gelandang 24 tahun tersebut. Sayang, karir Van de Beek bersama MU tidak berjalan begitu mulus. Hingga kini Ole Gunnar Solskjaer masih belum memberikan kesempatan bermain secara reguler di tim utama Setan Merah. Van de Beek pun diyakini akan memilih untuk hengkang pada Januari nanti. Campbell merasa bahwa Arsenal bisa memanfaatkan situasi ini dengan memboyong sang gelandang ke Emirates Stadium. Lebih lanjut, Campbell pun memberikan penilaiannya terhadap situasi yang saat ini dialami Van de Beek di tim Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United harus berterima kasih kepada salah satu mantan pemainnya, yaitu Luis Nani, sebab ia punya peran penting yang membuat Bruno Fernandes mau berlabuh di Old Trafford. Kendati belum mempersembahkan piala, kontribusi Bruno Fernandes buat Manchester United sangatlah berarti, dan The Red Devils mungkin tidak akan bisa merasakan manfaat memiliki Bruno Fernandes jika dia menolak pindah pada tahun 2020. Untuk itu, MU harus berterima kasih kepada Luis Nani, sebab Nanilah yang merekomendasikan Bruno Fernandes untuk berlabuh di Old Trafford jika memang harus pindah ke Inggris. Saya orang pertama yang memberitahu bahwa dia harus pindah ke Inggris, dan jika dia memutuskan untuk pindah ke Inggris, jika dia bisa memilih Man United, itu akan menjadi yang terbaik untuknya, kata Luis Nani kepada The Athletic. Ketika rumor kepindahannya dari Sporting Lisbon berseliweran, Nani melihat kalau Bruno Fernandes juga sedang didekati oleh rival-rival The Red Devils di Inggris. Ia sampai berinisiatif mengirimkan pesan agar Fernandes benar-benar ke MU. Beberapa nama pelatih beken sedang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah sosok yang cukup berjasa mengharumkan nama Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Selain Manchester United, Ten Hag juga sempat diisukan ke Newcastle United sebelum Eddie Howe diangkat sebagai pengganti Steve Bruce. Ia menolak The Magpies dan berkata kalau dirinya bahagia di Ajax Amsterdam.
Ketika ditanya soal alasan mengapa menolak Newcastle United, Ten Hag tanpa basa-basi menjawab, "Karena saya senang berada di Ajax Amsterdam. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen dan saya mengurusi sebuah klub yang sangat kuat," pungkas pria berumur 51 tahun tersebut. Penolakan Ten Hag membuat daftar pengganti Ole Gunnar Solskjaer di MU semakin menipis. Kini tinggal Brendan Rodgers, yang baru-baru ini dilaporkan sedang mencari hunian baru di sekitaran kota Manchester. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand meyakini bahwa tinggal menunggu waktu saja untuk melihat Jadon Sancho menunjukkan performa terbaiknya di skuad Setan Merah. Kedatangan Cristiano Ronaldo di awal musim ini menjadi salah satu penyebab mengapa Sancho kerap terpinggirkan dari lini depan United. Namun Ferdinand memiliki penilaian berbeda. Lebih lanjut, Ferdinand pun merasa optimistis bahwa Sancho akan segera menemukan performa terbaiknya di Manchester United. Ia mengambil contoh kasus dari dua ex-rekannya, yakni Patrice Evra dan Nemanja Vidic.